Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan materi terakhir untuk mata kuliah konsep dasar matematika program studi PGSD. Materi ini adalah materi himpunan ya, di mana materi terakhir ini akan saya jadikan bahan untuk ujian akhir semester. Nanti setelah ini langsung saya kirim UAS-nya di Google Classroom ya. Pengerjaannya 1 minggu ya. Jadi silahkan disimak baik-baik materi ini ya. Jadi saya mulai saja langsung ya. Himpunan itu merupakan kumpulan objek ya yang bersifat sama ya. Jadi kalau misalkan ada sifat-sifat elemen tertentu pada suatu objek dan itu sifatnya sama, maka bisa dikatakan bahwa kumpulan tersebut adalah sebuah himpunan. Kemudian himpunan juga ditulis dengan tanda huruf kapital ya. Jadi contohnya ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, kemudian nanti anggotanya ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi ini tolong diperhatikan untuk menulis suatu himpunan, himpunannya itu ditulis dengan huruf kapital, nanti elemen-elemennya ditulis dengan huruf kecil ya. Kemudian untuk menyatakan sebuah himpunan itu terdapat 3 metode ya. Di sini yang pertama bisa dengan menggunakan metode kata-kata, artinya adalah nanti untuk setiap himpunan ya, untuk setiap himpunan elemennya itu kita sebutkan satu persatu. Misalnya seperti ini, himpunan A terdiri atas bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif yang terdapat di himpunan A contohnya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada metode yang kedua yaitu metode daftar ya. Nah, metode daftar di sini ciri khasnya adalah menggunakan tanda kurung kurawal ya. Jadi di sini untuk himpunan itu wajib menggunakan kurung kurawal karena kalau misalkan kurung biasa itu nanti dia bukan himpunan tapi akan menjadi sebuah barisan. Nah, di sini ingat bahwa suatu himpunan namanya itu harus huruf besar. Nanti kalau misalkan ada di sini misalnya A ya misalnya himpunan B misalnya. Nah, himpunan B, nah di sininya baru huruf kecil. Seperti yang saya bilang di pengertian di awal seperti itu. Kemudian nanti ada yang namanya metode sifat. Nah, metode sifat ini nanti akan digunakan beberapa lambang matematika ya. Di sini contohnya adalah jika C adalah himpunan bilangan real ya antara 0 dan 1 ya, maka ya di sini nah kita gunakan di sini tadi nama himpunannya adalah himpunan C ya. Himpunan C di sini ya. Nah, himpunan C sama dengan kurung kurawal ya, X sedemikian hingga ya, antara 0 dan 1. Jadi di sini X-nya di antara 0, X-nya lebih dari 0 atau kurang dari 1, seperti itu. Nah, itu cara untuk menyatakan himpunan ya. Kemudian nanti di sini saya akan menjelaskan pula beberapa definisi tentang himpunan dan juga operasi pada himpunan. Nah, yang pertama di sini yang harus kita ketahui ada yang namanya himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang terdiri atas semua himpunan bagian yang dibentuk darinya. Himpunan semesta biasanya dinotasikan dengan U atau S ya. U itu universe ya, S itu semesta. Biasanya seperti itu. U itu untuk penggunaan dalam bahasa Inggris. Nah, contoh di sini U adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 15. Nah, kemudian nanti di sini misalnya saya panjangkan lagi ininya menjadi misalkan misal ya. Misal di sini A adalah himpunan bilangan asli dari 3 sampai 8 misalnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya di sini U ya, U itu dari 1 sampai 15 ya. Nah, penulisannya boleh seperti ini. Kemudian ya, A ya. A itu dari 3 ya, 4, 5,
6, 7, dan 8. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini setiap himpunan yang ada di A ya, itu merupakan sebagian besar elemen-elemen yang ada di himpunan U. Jadi U itu merupakan keseluruhan bilangan ya, keseluruhan bilangan yang ada di himpunan tersebut. Nah, kemudian nanti ada di sini yang namanya dua himpunan yang sama. Jadi kalau misalkan di sini saya punya himpunan A dan himpunan B misalnya ya. Nah, jika dan hanya jika setiap anggota pada A juga anggota pada B dan setiap anggota B juga ada pada A. Nah, bisa dikatakan di sini ya. Contoh di sini. Himpunan A itu terdiri dari 2, 3, 4 dan C. Kemudian himpunan B juga terdiri dari 2, C, 4 dan 3. Nah, di sini ya. Di sini bisa dikatakan bahwa di sini lengkap nih, ya kan? Di A ada 2, di B juga ada 2. Di A ada 3, di B-nya juga ada 3. Nah, walaupun urutannya tidak sama, tetapi setiap elemen yang ada di A juga ada di B. Itu bisa dikatakan bahwa A sama dengan B. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini saya punya contoh C dengan himpunan 2, 4, dan 6, tetapi ya, di D di sini ada bilangan selain di C. Nah, di sini dikatakan bahwa C sama dengan D, bukan D sama dengan C. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena setiap elemen yang ada di C itu semuanya ada di D. Sehingga kita tuliskan bahwa C sama dengan D. Jadi semua yang ada di sini, yang ada di C, semuanya lengkap ada di D. Tetapi ya, elemen-elemen yang ada di D tidak semuanya ada di C. Itu kenapa tidak boleh ditulis D sama dengan C. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya himpunan bagian. Nah, jadi di sini masih membicarakan tentang dua buah himpunan ya. Jadi A dikatakan himpunan bagian dari B ya, jika dan hanya jika setiap anggota pada A juga ada pada B. Nah, penulisannya itu dengan tanda ini, ya ini namanya subset ya. Nah, contohnya di sini, misalkan A itu 2, 4, 6, dan 8. B 2,6, C adalah 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 2 dan 6 itu sama-sama ada di A. Ya kan? Tetapi semua elemen yang ada di A itu tidak semuanya ada di B. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, jadi di sini B itu adalah 2 dan 6 ya. Kemudian A-nya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi 2-nya ada di sini, ya kan? 6-nya juga ada di sini. Nah, ini penulisannya nanti adalah B subset A. B subset A ya. Nah, seperti ini. Jadi, artinya apa? Setiap anggota di B ada di A. Oke. Jadi, ini artinya adalah setiap anggota di B ada di A. Nah, itu artinya. Kemudian di sini, misalnya ada C, C-nya 4, ya kan? 4 juga ada di A. Sehingga bisa dikatakan bahwa C subset dari A. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, karena setiap anggota B juga anggota A dan setiap anggota C juga anggota A. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut. Hubungan antara dua himpunan yang sama dan himpunan bagian. Nah, dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan itu satu sama lain merupakan himpunan bagian. Jadi kayak tadi, seperti ini. Ini A sama dengan B. Jadi bisa kita katakan bahwa semua elemen yang ada di A itu ada di B. Atau di sini, C subset C sama dengan D. Maka dapat kita katakan bahwa C sama dengan D ya, bisa kita katakan bahwa C subset D, atau setiap elemen himpunan yang ada di C 2, 4, dan 6 ini semua anggotanya juga ada di D. Nah, itu adalah hubungannya.
Kemudian di sini ada juga yang namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, biasanya dituliskan dengan dua simbol seperti ini, ada seperti 0 yang digaris ya. Kemudian atau kurung kurawal yang tidak ada isinya. Contoh di sini. Misalkan A adalah himpunan ya. Himpunan dari X kuadrat sama dengan 9. X adalah bilangan genap. Nah, kita tahu bahwa bilangan kuadrat yang hasilnya 9 ya. Jadi X kuadrat yang hasilnya 9 ya, maka X-nya itu sama dengan 3 ya. Sehingga himpunan A ini apa? Himpunan A ini tidak ada anggotanya karena kan dia bilang bahwa X adalah bilangan genap, sedangkan 3 ini adalah bilangan ganjil. Jadi tidak ada anggotanya. Jadi kalau tidak ada anggota atau kosong ya, dituliskan saja simbolnya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya punya operasi-operasi pada himpunan ya. Operasi-operasi pada himpunan bisa melibatkan dua himpunan atau satu himpunan ya, atau bahkan lebih ya. Nah, jadi di sini misalnya saya punya gabungan dua himpunan. Jadi gabungan dari dua himpunan A dan B. Nah, di sini dia melibatkan dua himpunan atau lebih ya. Bisa juga lebih, bisa 3 atau 4 atau seterusnya, tergantung soalnya nanti. Jadi, misalnya di sini saya punya dua buah himpunan. Nah, ya, di mana himpunan A dan himpunan B itu himpunan yang terdiri atas semua anggota A atau B atau keduanya. Atau himpunan dari semua anggota paling sedikit satu dari A dan B, atau bisa kita tulis. Nah, di sini untuk gabungan ya, simbolnya adalah union ya. Jadi ini adalah himpunan A gabung himpunan B. Nah, ini adalah simbol gabungnya. Contoh di sini, misalkan saya punya himpunan A itu adalah nilai X dari 0 ya, dari 0 sampai 10. Kemudian di sini saya punya himpunan B ya, himpunan B. Himpunan B itu elemennya apa? Elemennya adalah dari 8 sampai 11. Kalau ditanya A gabung B atau A union B ya, berarti nanti setiap semua himpunan ini kita gabung. Jadi di sini kan untuk A itu 0 sampai 10, B itu adalah 8, 9, 10, 11. Nah, ini saya dekatkan seperti ini ya. Misal di sini himpunan A, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian himpunan B di sini itu adalah 8, 9, 10, 11. Nah, jadi A gabung B itu semua elemennya digabung. Ya kan? Di himpunan A itu ada 0 sampai 10. Di himpunan B itu ada 8 sampai 11. Sehingga kalau kita gabung ya, 8, 9, 10 ini kan tadi sudah ada nih di sini. Ya kan? Tinggal kita tulis 11-nya. 11 kan tidak ada di A, tapi tetap ditulis. Jadi semua elemennya itu harus masuk baik di A maupun di B. Jadi 0 sampai 11. Saya kasih contoh lain di sini. Misalkan himpunan C ya. Misalnya himpunan C itu adalah 2, 3, 4. Nah, himpunan D misalnya 5, 7, 9. Nah, kalau ditanya nanti C gabung D ya, itu artinya elemennya itu 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Jadi semua elemennya itu digabung seperti ini. Kemudian nanti kalau saya minta gambarkan diagram Venn, ya diagram Venn itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan dari operasi-operasi himpunan ini. Nah, kalau misalkan nanti saya minta gambarkanlah diagram Venn-nya misalnya ya. Saya masih pakai yang C dengan D ini. Nah, diagram Venn-nya ini seperti ini. Oke. Kemudian di sini ini S ya. Ini C. Yang ini D. Oh ya, sebentar. Saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu. Misalnya di sini yang D-nya itu saya tambah 2 ya di sini. Oke. Di sini ada 2 ya.
Nah, diagram Venn-nya ini S. Oke. Nah, jadi di sini di C dan D sama-sama ada nilai 2. Karena dia ada sama-sama nilai 2, nilai yang sama itu kita letakkan di tengah. 2. Oke. Kemudian nilai yang berbeda kita di sini misalnya ini C ya. Di sini kita punya 3, kemudian di sini kita punya 4. Kemudian di sini yang D-nya itu 5, 7 dan 9. 5 kemudian 7, 9 yang D. Nah, jadi untuk gabungan nanti ini diarsir. Ini diarsir seperti ini. Nah, diarsir semua ya. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa semua elemen kita tuliskan di dalam ini. Semua elemennya kita tuliskan di sini. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Diagram Venn. Untuk gabungan ya, untuk gabungan. Jadi kalau nanti saya minta gambarkan gabungan dengan diagram Venn, silahkan digambarkan seperti ini. Nah, kemudian kalau ada gabungan, itu lawannya adalah irisan ya. Irisan dua himpunan di sini. Jadi irisan dua himpunan itu adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota A dan B. Artinya apa? Hanya anggota yang sama yang dituliskan. Kalau tadi kan kita tuliskan semua elemen-elemen himpunan yang ada di A dan yang ada di B. Tapi kalau untuk irisan nantinya ya yang kita tuliskan hanya elemen yang sama. Contoh di sini saya punya A itu elemennya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya punya B di sini ya. B itu 8, 9, 10, dan 11. Nah, kita cari elemen-elemen yang sama di kedua buah himpunan ini, yaitu 8, 9, dan 10. Nah, himpunan-himpunan yang berbeda itu tidak dituliskan. Jadi, kalau irisan hanya himpunan elemen yang sama yang dituliskan. Kemudian lambangnya adalah N seperti ini. Seperti N tapi bukan N ya. Jadi ini agak dilengkungkan sedikit. Jadi ini A irisan B. Kemudian kalau nanti saya minta gambarkan diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya tadi. Misalkan ini diagram Venn ya. Nah ini. Nah, misalkan di sini, misalnya A-nya itu tadi ya. Nah, tadi saya bilang untuk elemen yang sama tuliskan di tengah. Jadi elemen yang sama di sini itu 8, 9, 10. Sedangkan elemen A yang tidak termuat di tengah itu 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Kemudian di sini yang B itu 11 ya. Nah, kalau tadi gabungan itu kita arsir semuanya, kalau untuk irisan itu cuma yang di tengah yang kita arsir. Jadi yang kiri dan kanannya tidak kita arsir ya. Jadi ini diagram Venn untuk irisan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya komplement ya, definisi yang ketiga atau operasi yang ketiga ya di sini. Jadi untuk komplement ya, misalkan U adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan bagian dari U ya. Jadi himpunan yang terdiri atas semua anggota U ya, tapi dia bukan anggota dari A, itu kita namakan dengan komplement ya. Nah, jadi misalnya di sini A pangkat C tulisannya. Jadi ini A komplement artinya. Contoh di sini saya punya U-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian A-nya itu adalah 0 dan 1 di sini, ya kan? Jadi A komplement
yang namanya A komplement. Nah, A itu kan 0 dan 1. Oke, di U ada 0 dan 1. Nah, di sini ada 3 bilangan yang bukan elemen A. Nah, inilah yang namanya A komplement. Jadi, kalau A-nya itu 0 dan 1, maka A komplementnya adalah 2, 3, dan 4 ya di sini. Nah, untuk komplement ada juga nih diagram Venn-nya di sini. Saya buatkan. Nah, di sini karena cuma ada satu himpunan, taruh di tengah aja ya di sini. Jadi ini A. A itu terdiri dari 0 dan 1, ya kan? Yang bukan himpunan A itu kita taruh di luar ya. Jadi ini misalnya ini U. Kita taruh di luar 2, 3, 4. Jadi sembarang aja taruhnya. Nah, jadi yang termasuk komplement yang ini, yang ada di luar ini, yang kita arsir adalah bagian yang luar kalau dia komplement. Nah, jadi ini adalah diagram Venn untuk komplement. Oke, kita lanjut terakhir ya. Nah, di sini ada perkalian 2 buah himpunan di sini. Jadi misalnya di sini perkalian 2 himpunan dari A dan B ya dinotasikan dengan A cross B ya. Jadi jangan pakai titik atau jangan pakai AB. Tapi penulisan perkalian untuk himpunan itu seperti ini, harus ada tanda cross-nya. A cross B adalah himpunan yang terdiri atas semua pasangan X1 Y1 yang mungkin ya dengan X1 anggota A dan ini Y1 ya. Oh sorry, X2 ya, X2 anggota B ya betul. Jadi A cross B X1 Y1. Misal di sini. Jadi untuk perkalian ya, untuk perkalian himpunan nanti kalikan dia satu-satu. Misal di sini. Saya punya A itu 0, 1 dan 2. Oke. Kemudian saya punya B itu 3 dan 5. Yang namanya perkalian nanti elemen-elemen yang ada di sini dikalikan dengan 3 dengan 5. Jadi di sini kalikan dengan elemen himpunan yang kedua. Nah, atau bisa saya tuliskan seperti ini. 0 itu nanti kita kalikan dengan 3 dulu, kemudian kita kalikan 0 dengan 5. Jadi ini adalah bentuk perkaliannya ya. Jadi ini bentuk perkaliannya. Nah, ini bentuk perkaliannya. Ini artinya apa? X1 dengan Y1. Kemudian di sini X1 dengan Y2 ya. Seterusnya nanti. Jadi buat satu-satu. Jadi kemudian sudah habis nih 0 dikalikan 3 dengan 0 dikalikan 5. Kita kalikan dengan elemen yang kedua yaitu 1 dengan 3. Kemudian 1 dengan 5. 1, 3, 1, 5 ya. Kemudian di sini terakhir 2 dengan 3. 2 dengan 5. Nah, jadi ini adalah hasil perkalian. Jadi dikalikan satu per satu. Sudah selesai 0 dengan 3, 0 dengan 5. Kalikan lagi ya di sini 1 dengan 3, 1 dengan 5. Nih 1, 3, 1, 5. Kemudian nanti setelah selesai itu baru kita kalikan 2 dengan 3, 2 dengan 5. Nah, jadi ini adalah hasil perkaliannya. Bukan dikalikan angkanya ya, bukan 0 kali 3 itu 0, bukan 0 kali 5 itu 0, bukan. Tapi elemennya ditulis berdampingan. Jadi kalau 0 A dikali B artinya elemen 1 kalikan elemen 1, elemen 1 kalikan elemen 2,
elemen 2 kali elemen 1, elemen 2 kali elemen 2, ya ini hasilnya. 2 dengan 3, ini 2 dan 5. Jadi didampingkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau membahas tentang soal UAS yang nanti akan saya berikan, jadi misalnya nanti ada beberapa contoh ya misalnya. Misal nanti di sini saya akan kasih, oke kita pakai yang ini aja yang ada. Misal masih yang ini ya, masih 0, 1, 2, kemudian B-nya itu adalah 3 dan 5. Kemudian saya punya U misalnya. U-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal. Kalau saya tanya nanti di sini, A gabung B komplement. Nah, misalnya kayak gini soalnya. Ini saya bahas salah satu contoh soal untuk UAS ya. Nanti mahasiswa cari dulu B komplementnya. B komplement artinya apa? Artinya yang tidak ada di B ya. Yang tidak ada di B. Perhatikan hubungan B dengan U di sini nanti. Nah, jadi di sini B-nya adalah 3 dan 5. Sehingga B komplementnya di sini adalah 0, 1, 2, 4, dan 6. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A gabung B komplement. Nah, artinya apa? Artinya nanti mahasiswa memperhatikan himpunan A dan himpunan B komplement. Bukan B lagi yang diperhatikan, tapi yang B komplement. Nah, gabungkan nih. Gabungkan setiap elemennya ya. Ada 0, 1, 2, 4, dan 6. 0, 1, 2, ya kan? 0, 1, 2, 4, dan 6. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini. Misalnya lagi dalam kurung A gabung B komplement. Nah, kalau nanti ada operasi himpunan yang seperti ini ya, kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Kerjakan yang di dalam kurung. Nah, apa yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung itu adalah A gabung B. Jadi cari dulu A gabung B-nya itu berapa ya. Kalau kita perhatikan di sini A gabung B itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 5. Oke. A gabung B-nya 0, 1, 2, 3, dan 5. Kemudian dikomplementkan. A gabung B komplement. Oke, A gabung B komplement artinya apa? Artinya nanti mahasiswa lihat ke U lagi ya. U, kita punya U di sini. U-nya itu tadi adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga A gabung B komplement artinya apa? Artinya bilangan-bilangan yang tidak ada di sini itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Nah, jadi A gabung B-nya itu kan 0, 1, 0, 1, 2, 3, dan 5. Nah, bilangan-bilangan yang tidak ada di A gabung B itu adalah 4 dan 6. Sehingga 4 dengan 6 ini nanti akan menjadi A gabung B dikomplementkan. Jadi berbeda ya, berbeda arti nanti. Jadi kalau ada kurung, kerjakan yang dalam kurung dulu, baru dikomplementkan. Seperti itu. Nanti soalnya mirip-mirip seperti ini ya. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.